Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 4F Manajemen Pagi. Pada pelajaran teori portofolio ini kami akan membahas tentang materi obligasi. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu teman-teman kita juga yang akan membahas tentang materi ini. Yang pertama ada Yolanda Putri, kedua ada Adik Divira Purba, ketiga ada Adelia Anjasmara Guru Singa, keempat ada Afifah Rana Putri, kelima ada Muhammad Zikri, keenam ada Devi Febrianti, dan ketujuh ada Sucitra. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama tentang pengertian terlebih dahulu, yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegang pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo, yaitu di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan kepada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, telah ditetapkan ketika obligasi diterbitkan, sedangkan banyaknya dan waktu dividen yang dibayar kepada pemegang saham dapat berubah-ubah sepanjang tahun. Selanjutnya, obligasi perusahaan diterbitkan tanggal jatuh tempo, yang berarti investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya. Sedangkan saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, sehingga investor dapat memegangnya selama hidup perusahaan. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menyusun bond indentur yang ringkasannya disediakan dalam prospektus. Bond indentur ini adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Salah satu isinya itu adalah call provision yang memberikan hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Ada beberapa jenis obligasi perusahaan, yaitu obligasi dengan jaminan atau mortgage bonds, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil ahli aset tersebut. Obligasi tanpa jaminan atau debentures atau unsecured bond, obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Obligasi konversi yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Obligasi yang disertai warrant, dengan adanya warrant, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau diskon. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond, obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Payable bond yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai parnya sebelum waktu jatuh tempo. Junk bond yaitu obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Sovereign bonds yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut, yaitu Yankee bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan dalam mata uang US dollar oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika. Euro bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing dan obligasi ini dijual di luar negara yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi obligasi. Samurai bonds, yaitu obligasi dalam dominasi yen yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain. Dragon bonds, yaitu obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia selain Jepang. Yang kelima ada obligasi tanpa kupon, obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau diskon.
Yang keenam ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. 7 ada putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Yang ke-8 ada junk bond. Obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. 9 ada suffrage bond. Obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Surat utang negara atau SUN merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucitra dengan NPM 1905160329. Saya ingin meneruskan penjelasan dari teman saya. Jenis-jenis SUN atau surat utang negara. Yang pertama, surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang kedua, obligasi negara atau ON, yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deve Brianti akan menjelaskan tentang pentingnya obligasi negara. Pentingnya obligasi negara yang pertama bagi pemerintah itu ialah membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan juga mengelola portofolio utang negara. Yang kedua, pemerintah pusat berwenang untuk menerbitkan SUN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga setelah berkonsultasi baik dengan Bank Indonesia. Yang ketiga, mengenai obligasi negara. Investor perlu mengetahui beberapa hal penting berikut mengenai obligasi negara sebelum mengajukan investasinya. Yang pertama, obligasi negara ia harus mencerminkan investasi bebas risiko. Yang kedua, obligasi negara juga digunakan sebagai benchmark. Yang ketiga, obligasi negara dapat digunakan juga dalam kegiatannya sebagai alat dalam menata ekonomi negara. Yang empat, obligasi negara juga diharapkan dapat mempermudah pricing dan evaluasi obligasi, baik di pasar primer ataupun sekunder. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kita yang bersedia membaca dan memberikan informasi penting ini kepada kita. Semoga informasi ini berguna suatu saat nanti atau di masa yang akan datang kepada teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.